Sangat kami apresiasi pertemuan pada hari ini dan sangat luar biasa. Semuanya terbuka, demokratis, dan Bapak dengan lugas memberikan jawaban-jawaban yang sangat baik sekali. Benarlah Bapak pencinta sepak bola dan tokoh sepak bola nasional yang membawa Indonesia di dunia internasional. Karena Bapak bisa goal getter, bisa kiper, bisa penyerang dari semua pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan semua sangat senang dan sangat gembira. Tepuk tangan dulu kita buat Bapak Erick Thohir. Pak Erick Thohir, ada kami siapkan ulos buat Bapak. Ini ulos yang ditenun oleh masyarakat Batak Toba. Masyarakat Batak Toba mengenal 3 warna yang tadi di belakang Bapak. Warna putih itu adalah warna suci. Jadi orang Batak itu sebenarnya apa yang di luar itu yang di dalam. Jadi dia tidak pernah mengatakan A, tapi dalam hatinya B. Sehingga suci bagaikan lembaran putih. Kemudian warna merah. Bapak tadi mengatakan bahwa ini baru saya peroleh pertanyaan yang sangat banyak. Karena orang Batak rata-rata orang yang berani menyampaikan pendapat, berani mengungkapkan pikiran, dan berani tampil di depan, dan berani mempertahankan kebenaran. Ya, si tanggung itu namanya. Yang ketiga warna hitam. Warna hitam adalah warna iman, warna yang memiliki keteguhan hati dan pikiran. Kami sampaikan ulos ini sebagai simbol bahwa kami semua mendoakan Bapak. Semoga tetap sehat, tetap tangguh, karena dari latar belakang kehidupan Bapak senantiasa membintang. Ketika Bapak masih pengusaha, Bapak hampir bangkrut, tapi ternyata bisa muncul kembali menjadi salah satu yang terbesar pengusaha di Indonesia. Kemudian Bapak membawa Indonesia ke luar negeri sebagai pemilik Inter Milan, dan itu menjadi satu kebanggaan yang sangat luar biasa. Bapak memimpin Asian Games yang paling luar biasa di Asia, dan Bapak memimpin tim kampanye nasional, ternyata menjadi sukses. Semua ini adalah pendukung Jokowi. Benar Pak? Betul. Semua ini pendukung Jokowi. Dan yang terakhir Bapak menjadi menteri. Dalam tempo 1 tahun Bapak bisa melipat gandakan sampai 3 kali lipat keuntungan dari BUMN. Dari 20 triliun hampir menjadi 60 triliun. Dan tahun depan bisa menjadi 90 triliun. Terima kasih doa kami buat Bapak. Kami sampaikan ulos ini. Silakan Honda. Seluruh saat kementerian milik Bapak Erick Thohir dulu saat tukang gabian, saat tukang korasa. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri yang kami cintai, Bapak Erick Thohir. Selamat bertugas kembali, dan biarlah kiranya melalui karya tugas Bapak Indonesia semakin jaya. demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Horas. Itu buat saya hadir di sini adalah sebuah kehormatan, di mana dikelilingi para sahabat. Sahabat dalam konteks sebagai Indonesia. Itulah kekuatan kita sebagai bangsa. Dengan segala perbedaannya adalah menjadi kekuatannya. Saya selalu bicara. Kadang-kadang saya juga mempertanyakan diri saya siapa? Anda siapa? Kita siapa? Yang pasti jawabannya hanya satu, kita Indonesia. Saya ketika berkunjung ke banyak daerah, saya sangat meresapi bagaimana COVID tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu juga dalam berbagai pertemuan. Memang COVID ini benar-benar menekan kita semua, baik dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam
dunia usaha, dan lain-lainnya. Tetapi tentunya kita juga harus introspeksi diri dan tanpa menyalahkan siapapun. Karena ini rahasia Tuhan, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin Tuhan menegur kita. Yang selama ini kita sibuk dengan diri kita sendiri, jarang bertemu keluarga. Pada saat COVID kita harus di rumah bersama-sama keluarga. Ketika juga kita hanya mengejar kekuasaan dan uang, tetapi diingatkan kita tidak ada apa-apanya kalau kita berdiri sendiri, tidak berkesinambungan dengan masyarakat, dengan tetangga dan semua pihak. Tidak ada orang yang sukses karena diri sendiri, tetapi kita sukses karena orang lain. Kita juga kadang-kadang lupa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, kepada Allah. Kita juga asik dengan kehidupan kita. Tentu saat ini ketika COVID malah kita kangen untuk beribadah atau juga bertemu teman-teman yang memang merupakan bagian dari kehidupan beragama kita. Kita juga kadang-kadang lupa bagaimana kita terus-menerus sebagai manusia mengeksploitasi alam kita. Kita kadang-kadang tidak pernah menyadari justru kehidupan kita ini, kesuksesan kita ini karena alam kita. Nah, karena itu tentu dengan segala kerendahan hati, kalau kita bicara sukses Indonesia tahun 2045, itu kan baru mimpi. Mimpi yang penuh dengan tantangan. Tantangannya apa? Tadi saya sampaikan di videonya. Ini pertama kali kita sebagai manusia diberi tantangan amat sangat berat. Maybe this is the biggest challenge of humankind. Kenapa? Satu, kita mendapat tantangan mengenai kesehatan yang musuhnya tidak terlihat dan tidak ada garansi tidak terulang lagi. Karena dalam sejarah kemanusiaan sejak dulu ada yang namanya pandemi. Tetapi ini yang terberat. Kedua, karena kepintaran kita juga kita merubah dunia ini dengan teknologi. Yang akhirnya teknologi juga merubah kehidupan kita. Banyak pekerjaan yang akan hilang. Banyak kesempatan usaha juga yang akan hilang. Ditambah lagi, karena COVID, masing-masing negara di dunia akhirnya juga ingin mempunyai ekosistemnya sendiri-sendiri. Disitulah kenapa yang kita lihat hari ini, kontainer susah. Harga bahan baku, komoditas naik. Indonesia ada yang diuntungkan, komoditasnya naik. Tapi negara lain juga punya komoditas yang kita tidak punya. Dan ketika komoditas ini naik, para petani pengusaha senang. Kalau komoditasnya turun, tidak senang. Tapi kita hadapin hari ini juga ketika komoditas naik, ibu-ibu yang tidak senang. Contohnya minyak goreng. Terima kasih, Bapak Presiden juga memutuskan untuk membuat operasi pasar 1,2 miliar liter atas kerjasama swasta, BUMN dengan pemerintah. Karena itu uangnya uang badan sawit, bukan uang pemerintah murni. Itulah contoh bagaimana kita pada saat ini dalam tekanan seperti ini, kuncinya hanya satu, bergotong royong. Membuka pola pikir kita yang selalu egosentris. Karena suksesnya sebuah ekosistem itu karena seluruh stakeholder menaruh kepentingannya di tengah. Bukan kepentingannya yang dipegang oleh masing-masing. Ekosistem Indonesia adalah harus dibangun oleh kita sendiri. Ekosistem kita harus menjadi kekuatan kita. Bukan ekosistem kita atau roadmap kita yang menjiplak Cina atau menjiplak Amerika, karena kita mempunyai konteks yang berbeda. Kita harus punya roadmap Indonesia. Yang pasti kita juga tidak mau market kita yang besar hanya dipakai untuk negara lain. Dipakai untuk pertumbuhan ekonomi negara lain. Tidak anti asing. Tetapi sudah seyogyanya
market kita yang besar harus dipakai untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sumber daya alam kita yang besar harus dipakai untuk pertumbuhan ekonomi kita. Inilah kenapa kami dari BUMN bertransformasi. Kita banyak kekurangan. Nah, karena itu kita dengan segala tangan terbuka, kita mengharapkan membangun ekosistem bersama-sama antara BUMN, swasta, UMKM, dan semua pihak. Kita harus menyeimbangkan ekonomi kita yang tidak seimbang. Kita harus memastikan kesejahteraan ini lebih merata. Karena ingat, kita merupakan negara yang mempunyai suku, bangsa, bahasa terbanyak di dunia. Tidak mungkin kita bisa bersama kalau kesenjangan terus meningkat. Tidak ada yang namanya keberagaman kita menjadi satu kesatuan kalau tidak rukun. Salah satu kunci kerukunannya memang adalah ekonomi yang merata. Almarhum bapak saya mengajarkan, teori ekonomi itu seperti bikin kopi. Ketika air panas ditaruh, kopi ditaruh, gulanya ditaruh, kopi hitam. Kalau mau pakai susu, jadi kopi susu. Tapi harus diaduk merata. Supaya apa? Kopinya enak. Coba kalau kita membuat kopi, hanya ditaruh air panasnya, ditaruh kopinya, ditaruh gulanya, tidak diaduk. Pasti kopinya tidak enak. Itulah ekonomi. Ekonomi harus merata, harus menetes dan seimbang. Dan itulah salah satunya fungsi BUMN yang merupakan sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia, harus berani menyeimbangkan ekonomi dan mengintervensi ekonomi itu bila tidak ada keseimbangan. Itu dulu dari saya, mungkin saya nanti membuka tanya jawab dan tanya apa aja. Ya. Karena tentu pada kesempatan hari ini yang terpenting kita menyatukan langkah agar mimpi Indonesia 2045 ini bukan sekedar mimpi. Karena mimpi itu harus dijalankan, harus dikonkretkan. Kalau tidak terjadi hanya mimpi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.